Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas, pimpin. Siap, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Baik Bu. Aditya, Hadir. Ayu Latifah, Hadir Bu. Delia, Hadir. Fahri, Hadir Bu. Tiara. Hadir. Alhamdulillah, ada semua ya hari ini. Ya Bu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai puisi rakyat. Adapun tujuan dari materi hari ini yaitu peserta didik harus mampu mengidentifikasi informasi pada puisi rakyat yang dibaca maupun yang didengar. Sebelumnya ada yang tahu gak sih puisi rakyat itu apa? Tidak tahu Bu. Ya, puisi rakyat merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan. Puisi rakyat ini disebut juga dengan puisi lama atau puisi tradisional. Puisi rakyat ini berisi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pesan-pesan atau nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh para leluhur kepada kita. Nah, adapun ciri-ciri puisi rakyat ini, pertama, tidak diketahui siapa pengarangnya, karena merupakan hasil dari turun-temurun, sehingga biasanya disampaikan melalui lisan atau dari mulut ke mulut. Yang kedua, terikat oleh aturan-aturan. Jumlah kata dalam tiap barisnya. Kemudian jumlah baris dalam tiap bait. Nah, bait sendiri adalah satu kesatuan dari beberapa baris puisi. Kemudian ada rima akhir atau pengulangan kata atau bunyi dalam puisi. Biasanya terletak di awal maupun di akhir saja. Setelah kita membahas mengenai ciri-ciri, kita akan membahas mengenai jenis-jenis puisi. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis puisi itu apa? Apa aja? Jenis-jenis puisi diantaranya ada pantun, gurindam, syair, dan mantra. Adapun yang akan kita bahas secara mendalam hari ini yaitu mengenai mantra. Ada yang tahu mantra? Gak tahu Bu, lupa. Mantra adalah kumpulan kata-kata yang dipercaya mempunyai kekuatan mistis atau gaib. Tahu kan gaib? Tahu Bu. Nah, pada masyarakat Melayu lama, mantra bukan dianggap sebagai karya sastra, tapi lebih dianggap berhubungan dengan adat istiadat atau sebuah kepercayaan. Menurut salah seorang ahli, yaitu menurut AD 2012, mantra adalah bacaan atau doa-doa yang memberikan semacam tenaga atau kekuatan yang luar biasa di luar jangkauan manusia. Mantra biasanya ini digunakan atau diucapkan pada waktu dan tempat tertentu yang bertujuan untuk menimbulkan suatu manfaat atau suatu kemampuan tertentu bagi orang yang menggunakannya atau mengucapkan mantra itu sendiri. Tadi telah Ibu sampaikan bahwasannya mantra biasanya digunakan atau diucapkan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya pada saat ada kegiatan atau acara tradisional di tempat tinggal kalian seperti panen atau hajatan, seperti pernikahan atau sunatan. Biasanya mantra-mantra suka dipanjatkan di sana. Mantra pada umumnya ini didalami atau dipelajari oleh orang-orang tertentu. Contohnya seperti dukun atau pawang. Mantra pun memiliki ciri-ciri.
Yang pertama, bersifat lisan. Karena dahulu itu belum mengenal tulisan, jadi mantra ini disampaikan dengan kata-kata yang diucapkan dari mulut ke mulut. Yang kedua, isinya memiliki hubungan dengan hal-hal gaib atau mistis, magis atau sakti. Ketiga, mantra ini berbentuk puisi yang isinya dan konsepnya itu menggambarkan kepercayaan suatu masyarakat pada saat itu. Keempat, dibuat atau diamalkan untuk tujuan tertentu, seperti memperoleh kekuatan, ilmu, dan lain-lain. Selanjutnya, adanya pengulangan. Nah, di dalam mantra itu terdapat pengulangan bunyi secara berturut-turut atau pengulangan kata yang dimaksudkan itu untuk mengingat atau menjaga keaslian puisi rakyat tersebut. Kemudian ciri-ciri lain pada mantra yaitu didapat dari cara gaib seperti turunan atau juga bisa diwarisi dari perguruan tinggi yang diikuti. Yang terakhir, serta lebih bebas dibandingkan puisi rakyat lainnya dalam hal suku kata, baris, dan persajakan. Sampai sini ya? Kalian paham? Paham Bu, insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis mantra. Mantra itu banyak ya jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Yang pertama, ada mantra kadigdayaan. Mantra kadigdayaan adalah jenis mantra yang dipakai jika sedang berhadapan dengan musuh, sehingga pembaca mantra ini tidak dapat dikalahkan. Contohnya digunakan pada saat kalian berburu, bisa kan menghadapi bahaya kan, atau menghadapi musuh. Pada saat perang juga bisa. Selanjutnya ada mantra pagar diri. Mantra pagar diri adalah jenis mantra yang digunakan sebagai perisai diri supaya orang tidak dapat membinasakan dirinya atau orang-orang tidak akan berkehendak untuk mengalahkan dirinya. Selanjutnya mantra pakasih. Nah, mantra pakasih adalah jenis mantra cinta kasih. Mantra ini biasanya itu digunakan untuk memikat seseorang agar jatuh hati kepada orang yang membacakan mantra itu. Selanjutnya mantra pengobatan. Mantra pengobatan pasti tentunya adalah jenis mantra yang biasanya digunakan untuk mengobati seseorang atau mengobati suatu penyakit. Mantra terakhir yaitu mantra tundik. Mantra tundik adalah jenis mantra yang biasanya dilepas melalui kekuatan jarak jauh. Tujuannya adalah orang yang dimaksud supaya jatuh ke dalam pengaruh si pembaca mantra itu. Dapat disimpulkan bahwasannya mantra itu banyak jenis-jenisnya ya. Karena banyak sekali jenis mantra, setiap mantra pasti memiliki khasiat dan kegunaannya masing-masing. Contohnya yang telah tadi Ibu jelaskan, seperti agar tidak dikalahkan, agar orang jatuh hati, untuk mengobati, juga bisa digunakan untuk mengusir setan atau hantu. Bahkan ada manfaat atau kegunaan mantra ini agar panen melimpah dan manfaat lainnya. Yang telah kita ketahui bahwasannya mantra adalah bagian dari puisi rakyat. Nah, puisi rakyat sendiri adalah bagian dari karya sastra. Nah, di dalam karya sastra itu pastilah mengandung nilai-nilai yang dapat kita pelajari. Contohnya, ada nilai moral. Nah, nilai moral sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan kesusilaan. Nilai-nilai moral ini berhubungan juga dengan nilai keagamaan. Atau bisa juga disebut bahwasanya nilai-nilai moral ini adalah nilai yang berhubungan dengan suatu tindakan yang baik.
Terus selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya saling menolong, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya adalah hal-hal yang dianggap baik oleh suatu masyarakat atau bangsa yang kemudian membatasi dan memberikan karakteristik pada suatu masyarakat atau bangsa. Yang terakhir ada nilai sejarah. Nilai sejarah adalah hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah. Sekarang Ibu akan membacakan salah satu mantra. Mantra ini berasal dari Sunda, yang berbahasa Sunda. Judulnya yaitu Paragi Melemenyan. Bismillah. Bulu kukus karika manggung, nyambuang ka awang-awang, nguyupu ka kuburan Ibu Rama Kaula, guru tunggal Arya Guru Menyan. Nu ngadongkapkeun Sang Ratu Brahma, kaula pangnepikeun kanu sakti, pangdongkapkeun kanu kawasa, nu sakti ngarasa diri, kawasa ngaraksa badan, dupa turun kumadi, kukus nu medal kusumah, aku jaluk pangawasa, baca syahadat. Adapun pengertian dari mantra yang tadi Ibu bacakan yaitu judulnya berarti untuk bakar kemenyan. Bismillah, bulu uap tinggal mengeluarkan suara. Berhubungan ke langit-langit, duduk ke kuburan ibu bapak saya, guru satu-satunya itu guru kemenyan, yang memberangkatkan Sang Ratu Brahma. Saya sampaikan ke yang sakti, diberangkatkan ke yang berkuasa, yang sakti menjaga diri, berkuasa menjaga badan, dupa turun oleh saudara, uap itu yang keluar kembang. Saya meminta penguasa, baca syahadat. Nah, adapun mantra yang tadi Ibu bacakan ini dimaksudkan untuk meminta izin kepada para leluhur agar acara yang akan digelar atau berlangsung mendapatkan izin dan memperoleh kelancaran. Tadi Ibu telah menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam mantra yang telah Ibu bacakan yaitu ada nilai agama. Nah, nilai agama di sini yaitu meski mantra ini dianggap berhubungan dengan sesuatu hal yang gaib, namun dalam larik mantra tersebut masih mengikuti atau masih mengikut sertakan doa-doa seperti bacaan bismillah dan membaca syahadat. Maka mantra ini tidak dinilai menyimpang dengan ajaran agama Islam. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya di sini karena mengucapkan atau membacakan mantra ini sebelum melaksanakan acara atau sedang berlangsungnya acara dianggap baik oleh masyarakat setempat karena menghargai dan mempercayai para leluhur dan adat istiadat atau kebiasaan yang telah berlaku lama di lingkungan masyarakat atau tempat tinggalnya. Sampai sini apakah kalian paham? Dan ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Jika tidak, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya yaitu kalian mencari satu karya sastra atau puisi rakyat mengenai mantra di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalian bisa bertanya kepada orang tua atau nenek kalian mengenai mantra. Jika tidak ada, kalian bisa mencarinya di internet. Kemudian mantra yang Ibu tugaskan dikumpulkan minggu besok. Kita akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam puisi atau mantra yang kalian temukan. Mungkin sampai di sini materi rakyat yang telah Ibu sampaikan. Jika ada yang masih bingung bisa bertanya.
pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.